Dari 3 tahun itu kita sudah mengajarkan pendidikan seks yang sehat. Contoh, ini tubuhmu, tubuh laki-laki, ini tubuhmu, tubuh perempuan. Kamu nggak boleh dipegang tubuhmu di area mana, itu kan, di area mana dari tubuhmu yang boleh dipegang oleh orang lain. Jangan sampai ibaratnya nul keluar dari kamar mandi, nggak pakai baju kayak gitu kan, itu adalah salah satu pendidikan saya nggak boleh gitu. Ini tubuhmu sangat berharga, harus ditutupin. Ini Bu, apakah setiap kali kita lagi pas main gitu, harus foreplay dulu? Kalau laki-laki kan pengennya langsung tancap gas aja kan, to the point aja. Ya itu. Nah, ini kan terjadi apa ya? Miss di sini. Yes. Bagusnya foreplay memang ya. Kita tuh masalahnya itu nggak pernah ada pendidikan seks. Coba ada nggak sih orang tua kita aja ngajarin gitu kan? Nggak ada. Saru Katanya. Gitu loh. Padahal itu adalah hal penting di dalam perkawinan. Nah, tapi jangan salah, foreplay itu tidak hanya bersifat fisik. Gimana mau ngelayanin enak, uang belanja nggak dikasih. Terus seharian atau seminggu sebelumnya foreplay bagi wanita tuh panjang. Panjang ya. Tidak hanya diranjang. Enak aja disuruh ngelayanin, uang belanja aja nggak dikasih. Setiap hari dicuekin. Kalau itu mah bukan foreplay, Bu. Dia main pikiran, dia jengkel ya. Iya, jadi memang jadi makanya foreplay itu buat wanita itu tidak hanya secara fisik, nggak hanya sekedar mau main terus dipegang-pegang, dicium-cium, alah ada maunya aja kata mama gitu. Tapi foreplay bagi wanita itu panjang, Mas Dodi. Hatinya harus enak, lega, tenang. Kalau enggak ya udah. Yang ada dia, ya wes, enggon, paling ngono. Udah pakai aja. Akhirnya dia jadi kedobok pisang gitu kan. Terus besok dia ketemu sama si prianya nih, ketemu sama orang yang, halo om, kamu kok ganteng sih, bla 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 bla. Nah, Kan jadi masalah. Kepencot akhirnya, iya. Iya gitu, karena ya itu kan artinya ada sesuatu di situ yang harus dibangun gitu loh, bahwa foreplay itu tidak hanya aspek fisik sayang, tapi buat para pria nih, kalau Anda ingin diperlakukan seperti raja, maka perlakukanlah istri Anda seperti queen, ratu. Jangan mau enaknya aja, mau diperlakukan seperti raja tapi memperlakukan istri seperti jongos, ya udah pelayanan jongos yang Anda dapatkan. Oke, para pria di muka bumi jangan egois. Ini pada diam semua di sini. Ayo dong, tanya tuh, belajar sama saya. Makanya waktu Desember kemarin itu saya di camp itu sama Pak Jarot, sama Pak Wisnu, itu kita buat camp khusus pasutri. Ya itu tidak hanya ngubah seks dong, tapi praseknya itu loh. Gimana membangun komunikasi, bahkan mundur lagi. Ternyata ini pengalaman saya sebagai psikolog ya. Ternyata di dalam perkawinan itu Mas Dodi itu ada teori namanya 90-10. 90 itu apa? Ternyata banyak masalah di dalam perkawinan itu 90% itu terkait dengan masa kecil, masa lalu. Hanya 10% yang benar-benar masalah di dalam rumah tangga itu sendiri. Hanya 10%. Kebanyakan tuh di masa lalu. Contoh, ya? Saya pernah nih belum belajar, belum pintar kayak gini gitu kan. Masih baru-baru menikah gitu kan. Saya pernah banting HP suami saya kayak gitu. Gara-gara apa? Saya lagi ngomong, dia sibuk sama HP-nya. Terus saya marah sekali. Saya buang. Itu kan saat itu gitu kan. Setelah kesini-sini, setelah mempelajari pikiran bawah sadar, mempelajari efeknya nih buat diri kita hari ini, itu saya kemudian sadar bahwa apa yang saya lakukan dulu itu kenapa sih saya marah dulu. Itu karena saya dulunya waktu kecil sering diabaikan oleh orang tua. Itu luka masih ada. Jadi kayak luka tuh masih ada, cuman ditensoplas. Nah, si suami cuma nyenggol luka itu, tapi kita marah besar. Terbuka lagi. Ya. Seakan-akan dia penyebab luka itu, padahal luka itu sudah ada lama. Tidak disembuhkan. Itulah makanya di camp kami itu benar-benar kita juga penyembuhan ke pikiran bawah sadar gitu kan, untuk melalui hipnoterapi, melalui meditasi. Untuk apa? Nyembuhin luka-luka di masa lalu yang belum selesai.
supaya tidak mengganggu nih di kehidupan sekarang. Mhm Kan nggak mhm. asik suami, kenapa harus marah segede itu kali, biasa aja gitu. Mhm mhm. Padahal marah gedenya itu 90%-nya itu di masa lalu yang belum selesai. Itu yang banyak terjadi Mas Dodi di Oke oke. pasangan-pasangan kali ini. Kembali tadi yang pada perempuan lagi mens, ini ada kejadian fakta ini, ketika satu pasangan ini, suami istri ini lagi begitu, ternyata si istri barusan menstruasi. Karena sudah dua-duanya lagi pas horny, dia lanjutin aja. Kira-kira secara medis itu bahaya nggak itu? Kalau pas Selama memang lagi selama datang itu? selama dia, tidak ada, ini ya, artinya si pria bersih ya, nggak pernah Heeh. jajan di tempat lain, dia menjaga higienitasnya, tidak ada virus bakteri di tubuhnya, nggak apa-apa sebenarnya. Tapi yang menjadi ini kan, apa ya, yang menjadi masalah contoh misalkan kita tidak tahu bahwa dia ternyata ada kan itu saluran maaf ya, saluran penis itu kan satu ya, antara saluran Betul. kencing sama saluran sperma itu kan Sperma satu, satu heeh. muaranya Iya. kayak gitu kan. Nah, seringkali virus itu atau bakteri itu ada di kencing. Nah, Oke. tanpa sadar kadang pada saat itu juga ada uncat ke situ. Nah, sedangkan di wanita namanya kan dia lagi luka tuh. Heeh heeh. Itu gitu. Jadi pada saat itu tipis banget gitu loh. Vagina tuh tipis sampai ke dalam itu tipis semua. Itu yang ditakutkan sih. Tapi selama Anda sehat-sehat saja fine. Ya gitu, nggak perlu takut berlebihan gitu loh, selama si suami juga higienis, selalu jaga kebersihannya, sehat, tidak ada infeksi virus, bakteri di dalam tubuhnya fine aja gitu. Tapi memang dihindari, secara Islam kan dihindari, tidak boleh ya melakukan hubungan seks selama menstruasi Iya, gitu. karena rentan kan mendatangkan Iya, penyakit gitu. heeh. Oke. Mungkin Bu Sinta pernah dengar ada kasus, ini orang yang lagi jajan ya, mungkin ini yang di dekat-dekat di desa-desa atau di rel atau di dekat sawah, yang jajan-jajan yang di gituan. Jajan apa? Jajan cilok? Heeh. Itu pernah terjadi kasus itu senggama ya, lagi pas jajan, dia gancet, Mhm. nggak bisa lepas. Pernah dengar pastinya, Bu? Iya iya, pernah. Itu sampai dia dibawa ke rumah sakit itu, sampai berjam-jam, sampai besok paginya nunggu dokter. Yang ingin saya tanyakan, kenapa kok nggak bisa lepas ini, Bu? Ini kan faktor apa? Ada yang bilang karena ini, ya maaf, ini dikaitkan dengan masalah mistis. Atau mungkin bisa dijelaskan secara medis juga ini, Bu. Gimana itu, Bu? Sebenarnya itu kasus yang sangat langka ya. Kasus yang sangat langka karena itu kan, ada aliran. Kenapa sih penis itu, mengejang itu kan karena ada aliran darah ke sana, oke? Heeh, Jadi situ tidak ada tulang, Mas, nggak ada. nggak ada tulang di situ, yang ada itu kenapa dia mengejang, karena teraliri darah dengan cukup deras, kayak gitu. Nah, ketika itu sudah seharusnya ketika orang sudah rileks, itu udah pasti dia, tidak kencang lagi sehingga dia aliran darah tidak ke sana gitu kan, seperti itu gitu kan. Nah, mungkin pada saat itu dia ngeklok gitu loh. Jadi ngeklok darah yang sudah ke sana itu klek dia kekunci gitu loh. Heeh. Ininya apa sih bahasanya itu? Kekunci di situ sehingga dia tidak kembali lagi gitu loh. Tapi menurut saya itu kasus yang sangat-sangat langka. Itu. Gitu. Karena kalau sudah rileks ya otomatis dia rileks juga dong. Aliran darahnya tuh otomatis naik lagi, tidak ke situ lagi gitu, tidak ke penis lagi. Kalau Udah misalnya pasti pelumasnya nggak ada, kering gitu, tapi kan ya tetap masih bisa kan kalau misalnya nggak dipaksa ditarik juga kan ya. iya, Kayaknya gitu. iya, heeh. Masa login saja nggak bisa logout kan Oh, juga oh, oh, susah oh, itu nanti. kadang-kadang kan juga ini gitu ya, Heeh, kadang-kadang cerita yang dibumbu-bumbui gitu loh, gitu. heeh. Kalau secara medis sih jarang, menurut saya kasus yang sangat langka itu terjadi. Ya tapi ini fakta, memang pernah Ada pernah ya, terjadi heeh, ya. heeh. Iya. Kemarin juga ada yang tanya ini Bu, ini masalah tentang pakan burung. Dikit ada yang menghubungi kita, kapan kira-kira mau produksinya ini?
pakan Ada, burung sudah ini? tenang aja. Sudah ya? Itu. Tapi Nah kembali gini, lagi itu mah cuman bantuan. Saya nggak perlu pakan-pakan burung, suami saya keren kok gitu loh. ya mungkin untuk suaminya Bu Sinta lain, ya suaminya yang lain kan nggak mesti gitu. Artinya apa? Perbaikannya itu dari dalam, bukan dari asupan yang diminum. Pakan burung tuh bantuan. Tapi memang pakan burung yang ini tuh keren banget gitu loh. Saya sampai kadang-kadang bingung gitu ya. Karena misalkan diminum pagi ya, itu setiap pagi tuh bangun gitu Mas. Mm-mm. Nanti diminumnya siang, dan itu sekali minum itu berlaku 4 hari, 4 sampai 5 hari. Keren nggak? Jadi Keren, keren, keren. satu kotak isi 10 itu kan dia bentuknya serbuk ya, diminum gitu kayak sasetan gitu. Itu sekali minum itu bisa 4 hari, 5 Berarti hari. 40 hari berarti. Berarti kan Paling enggak ya? murah gitu loh. 40 hari itu Iya, satu kotak irit. itu. Heeh. Itu irit banget gitu kan. Cuman ya kalau ada masalah-masalah misalkan kayak diabetes gitu kan, ya ibaratnya orang diabetes tuh kan karena gula itu rusak. Saluran-saluran ke situ rusak, ya harus diperbaiki dulu. Mau minum pakan burung itu, makanan burung itu kalau salurannya nggak diperbaiki ya cuma kayak gitu. Kalau kasus misalnya ini kan mau pas lagi gitu ya, dia sudah bisa ereksi nih, sudah bisa tegang. Tapi waktu mau masuk ke sarangnya, dia tidur lagi, Mm-mm. letoy gitu. Iya, itu Itu bagus pakai itu pakan burung. impotensi parsial namanya. Jadi Potensi parsial. jadi potensi itu ada dua, ada impotensi total dan ada impotensi parsial. Impotensi total tuh benar-benar nggak bisa bangun. Misalkan pagi kan biasanya kalau laki-laki normal tuh pagi kan bangun. Nah kalau dia pagi nggak bangun itu berarti ada masalah di situ, gitu kan? Itu ya impotensi total, nggak bisa bangun. Nah impotensi parsial itu adalah impotensi sebagian. Yang paling banyak terjadi kalau di rumah ngelihat istrinya yang udah mohon maaf, udah gemuk, nggak menarik gitu kan nggak bisa bangun. Mm-mm. Giliran ngelihat cewek cantik bisa bangun. Nah, itu salah Heeh, satu heeh. contoh hipotensi parsial. Kayak Oh gitu. gitu. Jadi termasuk yang banyak terjadi adalah hipotensi parsial itu banyak terjadi karena masalah-masalah psikologis. Datanya tuh sampai 80% gitu loh. Parsial itu seperti apa? Contoh seperti kemarin kasus pasien yang kami hadapi itu dia tegang normal, kalau lihat film normal tegangnya gitu kan, tapi setiap kali mau memasukkan burungnya itu dia nggak bisa. Saya tanya, kamu agamanya apa? Oke, Islam. Ada nggak belief? Saya tanya, ini sama istri atau sama orang lain? Ternyata sama orang lain. Berarti kan tabrakan tuh. Bapaknya Mm-mm. dulu kiai, nggak boleh hal-hal seperti itu kan tabu, nggak boleh dosa, zina kayak gitu kan. Terus dia melakukan sama orang yang bukan murimnya, bukan istri sahnya. Taruhlah pacar ataupun orang yang diajak hidup bersama misalkan kayak gitu kan. Otomatis kan di belief-nya itu, di belief sistemnya dia tuh ada penolakan. Dan belief system itu ada di pikiran bawah sadar. Peran Mm-mm, pikiran mm. bawah sadar 95 sampai 99% Mas Dodi. Iya, iya, iya. Jadi ya wajar dia tidak bisa masuk. Apa ketika setiap kali dia mau hubungan dengan orang yang tidak sah, salah satu solusinya kamu harus nikah resmi kayak gitu. Kalau masalahnya di situ. Tapi ada masalah yang pernah saya tanganin. Itu udah sama istrinya misalkan kayak gitu. Ternyata dulu dia pernah menyaksikan gitu perkosaan misalkan Hmm. gitu. Ya misalkan dulu dia pernah menyaksikan temennya itu memperkosa temennya lain dan dia terpaksa menjadi penonton di situ. Itu ada pernah kasus yang saya alami. Jadi dia merasa guilty yang sangat luar biasa, hebat di dalam dirinya dan itu ada di pikiran bawah sadarnya yang jadi setiap kali dia mau berhubungan sama perempuan, even itu istrinya sekalipun isi sahnya, dia nggak bisa. Itu gitu. Nah itu kan harus kita cari dong. Akar-akar itu tuh harus kita cari di pikiran bawah sadar tentu saja gitu loh sayang. Itu ya untuk itu harus konsultasi private, hipnoterapi atau ikut camp sekalian, ikut camp kesembuhan holistik gitu. Kebanyakan memang ini urusannya dengan psikologi ini kalau Yes, masalah hubungan ya. betul. Perempuan 60% Iya. loh datanya di muka bumi ini. Ada yang 26 tahun menikah, dia Kalau belum heeh. dia belum apa namanya? Dia belum pernah merasakan orgasme, Iya, iya, ya iya, kan? iya. Iya. Oke, mungkin ini saya lanjutin ini yang terakhir sesinya. Kira-kira ini sebagai orang tua
kita harus kan memberi pendidikan atau ajaran kepada anak-anak kita. Kira-kira sebaiknya kita itu memberikan pendidikan seksual kepada anak kita itu kira-kira pas umur berapa gitu, Bu? Jangan salah, pendidikan seksual itu dimulai dari sejak usia dini. Bukan mengajarkan tentang hubungan seks ya, tapi pendidikan seks itu harus dimulai dari usia dini. Saya buat kurikulumnya Mas, karena saya dulu di Mataram kan punya sekolah ya. Itu dari umur kita kan terima dari 3 tahun ya. Dari 3 tahun itu kita sudah mengajarkan pendidikan seks yang sehat. Contoh, ini tubuhmu, tubuh laki-laki, ini tubuhmu, tubuh perempuan. Kamu nggak boleh dipegang tubuhmu di area mana. Itu kan, di area mana dari tubuhmu yang boleh dipegang oleh orang lain. Jangan sampai ibaratnya nul keluar dari kamar mandi nggak pakai baju kayak gitu kan, itu adalah salah satu pendidikan. Saya nggak boleh gitu. Ini tubuhmu sangat berharga, harus ditutupin. Jadi anak dari kecil juga dilatih untuk seperti itu gitu. Itu udah termasuk pendidikan seks. Itu mulai nanti beda ketika SMP, SMA mulai mimpi basah, haid seperti itu gitu kan. Mimpi basah, haid itu semua adalah bagian dari pendidikan seks. Dia harus bagaimana ketika dia mengalami itu. Ketika dia bertumbuh secara seksual, apa ciri-cirinya? Itu adalah bagian dari pendidikan seks. Dan itu yang seringkali lupa kita ajarkan pada anak-anak kita. Oke. Saya punya saudara jauh, dia tuh punya kelainan, Bu. Dia itu sering pamer buka celana, ngeluarin burungnya, dikasih lihat sama perempuan. Ini saudara jauh. Itu berselang kadang itu 1 bulan, kadang 2 bulan. Terus berganti-ganti. Dia suka kalau memang itu wanitanya itu kayak menjerit, kayak ketakutan, dia itu malah libidonya naik kayak gitu. Malah puas. Iya. Itu cara penyembuhannya kayak apa? Itu penyakit apa itu? Namanya eksibisionisme. Biasanya diderita oleh orang-orang yang krisis kepercayaan diri. Jadi dia tidak percaya diri menghadapi wanita di dalam kondisi nyata. Nah, itu pasti ada masa lalu yang membentuk dia seperti itu. Itu yang harus kita cari, kepikiran bawah sadar ke masa kecil dia, kenapa dia seperti itu. Kayak gitu. Itu kita cari, pasti ada. Dan biasanya itu adalah proses insecure trust yang tidak terbangun pada saat dia masa kecil itu. Trust and mistrust itu dibangun oleh lingkungan keluarga biasanya. Seperti itu. Oke Bu Sinta, ini yang terakhir solusi praktis buat yang letoy tadi. Banyak yang masalah tentang pakan burung itu kayak apa itu Bu? Mungkin bisa dijelaskan nanti. Jadi nanti berlinya di mana? Terus kalau misalnya nanti kerjasama apa bisa di Ngajiroso atau gimana gitu Bu? Iya. Nanti bisa ditanyakan di bio-nya Mas Hendra di Ngajiroso seperti itu. Nah, kalau solusi praktisnya adalah kita memahami lagi secara holistik tubuh, mental, jiwa, dan roh Tuhan. Masalahnya di mana? Apakah ini murni masalah fisik? Apakah ini masalah psikologis? Apakah ini masalah spiritual? Tapi jarang ada yang berdiri sendiri. Biasanya tiga-tiganya ada. Kalau masalah fisik ya udah beli makanan burung selesai. Kalau masalah fisik. Kalau fisik ya. Yang lebih sulit adalah. Berarti kalau senam juga psikologis. Itu pakai senam pinggul, panggul apa itu fisik. Itu berarti masih fisik. Olah nafas, gimana tahan nafas, gimana teknik-teknik untuk mempertahankan ereksi kayak gitu. Bagaimana yang perempuan juga bagaimana untuk lebih mempercepat orgasme, itu ada teknik-teknik, itu masih fisik. Masih fisik. Nah, yang mental adalah ada hambatan-hambatan apa di sana? Itu gitu. Kenapa kok sulit mendapatkan orgasme? Kenapa bahkan melihat pasangannya udah jijik gitu kan misalkan, atau ada reluctant keengganan gitu kan. Nah, ada apa di situ? Padahal seks itu ada sesuatu yang menyenangkan dan nikmat. Kenapa kok dihindari? Kan itu. Ada tuh di buku yang pertama, pesan cinta Tuhan melalui tubuhku, ini kan melalui sakitmu ya. Yang pertama tuh ada pesan cinta Tuhan melalui tubuhmu, itu saya kupas tentang seks itu. Seks itu nikmat, menyenangkan. Kenapa kok dihindari? Pasti ada sesuatu yang
belum tepat yang terjadi di dalam relasi perkawinan itu sehingga akhirnya menghindari seks. Nah, itu yang harus dicari tuh. Bundelan-bundelannya itu apa? Sumbatan-sumbatannya itu di mana kayak gitu. Seperti itu. Oke, teman-teman, obrolan kali ini moga-moga bermanfaat kepada kita, dan jangan lupa semboyannya Bu Sinta, mari kita melakukan seks setiap hari biar kita tambah sehat, semangat begitu. Awet muda, Awet muda, bugar, iya, secara mental sehat. Iya. Terima kasih Bu Sinta. Terima kasih sekali lagi. Baik, Mas Dodi. Mas